Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan membacakan kembali kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullah. Dan ini adalah pembacaan atau pertemuan yang ke-95, yang dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis yang berkaitan dengan al-iman bil jannati wan nar, mengimani surga dan neraka. Pada kesempatan ini kita akan dijelaskan oleh penulis tentang dalil-dalil bahwasanya surga dan neraka memang benar-benar kekal abadi, tidak akan hancur, tidak akan binasa selama-lamanya. Maka beliau mengatakan, mad dalilu ala baqaihima la tafnayani abada. Apa dalil yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka, keduanya tidak binasa selama-lamanya? Kemudian beliau di sini memberikan penjelasan dengan menjawab pertanyaan tadi dengan membawakan dalil-dalil yang cukup banyak. Di sini beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala fil jannah, Allah Ta'ala berfirman tentang surga, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ayat ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Khalidina fiha abada, mereka, ini para penghuni surga, akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang sangat besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 48, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidaklah dikeluarkan dari surga tersebut. Wa qala ta'ala fiha ata'an ghaira majdud, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang surga, yaitu di dalam surat Hud ayat 108, ata'an ghaira majdud. Ini kenikmatan-kenikmatan di surga itu merupakan ata'an, sebagai pemberian dari Allah Ta'ala, ghaira majdud, yang tiada henti-hentinya. Jadi kenikmatan yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada penghuni surga adalah kenikmatan yang terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Wa qala ta'ala la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Allah Ta'ala berfirman, ini berkaitan dengan buah-buahan yang ada di dalam surga. La maqtu'atin, buah-buahan tersebut tidak pernah berhenti di dalam mengeluarkan buahnya. Ini pohon-pohon di dalam surga, pohon buah yang ada di dalam surga tidak berhenti di dalam memberikan buahnya, wala mamnu'ah, dan tidak terhalang bagi para penduduk surga untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Ayat ini disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 33. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rezeki dari kami. Yang dimaksud adalah kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu merupakan rezeki pemberian dari Allah Ta'ala. Ma lahu min nafad, yang Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya tidaklah ini rezeki tersebut akan habis. Ini Allah Ta'ala menyebutkan rezeki yang ada di dalam surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya tidak akan habis. Ayat ini disebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-54. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, itu di dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan 56. Allah mengatakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam tempat yang aman. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-56, la yadhukuna fihal mauta
illa al-mautatal ula. Mereka tidak merasakan di dalam surga tersebut kematian, melainkan kematian yang pertama, yaitu kematian yang mereka rasakan di dunia. Di sini Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam tempat yang begitu aman, tidak ada rasa takut di sana, tidak ada rasa sedih di sana, ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka di dalam tempat tersebut tidak merasakan kematian lagi, kecuali kematian yang pernah mereka rasakan di dunia. Ya, artinya mereka hidup di dalam surga, dalam kehidupan yang abadi, tidak akan pernah mati kembali. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Fa akhbara ta'ala bi abadiyatiha wa abadiyati hayati ahliha. Allah mengabarkan tentang keabadian surga tersebut dan keabadian kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam surga. Wa adami inqita'iha anhum wa adami khurujihim minha. Dan Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwasanya kenikmatan dan kehidupan di dalam surga tersebut tidaklah terhenti. Ya, tidak terhenti dari mereka, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya surga benar-benar tempat kenikmatan yang abadi, langgeng, kekal selama-lamanya. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan kepada kita dalil-dalil tentang keabadian neraka. Maka beliau mengatakan, wa kadzalikan nar, demikian juga neraka, yaitu neraka juga tempat tinggal yang akan kekal abadi, yaitu tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, sebagai tempat untuk menyiksa mereka, dan ini juga merupakan tempat yang abadi. Qala ta'ala fiha, Allah Ta'ala berfirman tentang neraka, illa tariqa jahannam khalidina fiha abada, melainkan jalan menuju jahannam yang mereka kekal di dalam jahannam tersebut selama-lamanya. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 169, di mana di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang jahannam, dan Allah menyebutkan penghuninya akan kekal abadi di dalamnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yang ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang yang kafir dan telah menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir, ya, neraka yang menyala-nyala apinya. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya. La yajiduna waliyaw wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan seorang pun pelindung ataupun penolong. Ya, kita di sini melihat Allah Ta'ala kembali menyebutkan bahwasanya penghuni neraka khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka abada, selama-lamanya. Maka ini menunjukkan juga bahwa neraka itu tempat siksaan yang kekal abadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Wa qala ta'ala la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 75, Allah Ta'ala mengatakan la yufattaru anhum, ini siksaan di neraka tersebut tidak akan diringankan dari mereka. Ya, jadi akan terus berlangsung siksaan yang tidak ada keringanan untuk mereka. Wahum fihi mublisun, dan mereka di dalam neraka tersebut sudah merasa putus asa. Ini mereka tidak akan mungkin
keluar dari neraka sehingga mereka telah putus asa untuk keluar dari neraka atau berhenti dari mendapatkan siksa. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 36, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yaitu orang-orang kafir, maka Allah mengatakan la yuqda 'alaihim fayamutu, tidaklah ditetapkan putusan kepada mereka sehingga mereka pun mati. Yani mereka akan hidup terus di dalam neraka, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan diringankan untuk mereka dari siksaan neraka. Masya Allah. Maka ini mengharuskan kita untuk merasa takut ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita takut kepada murka Allah, kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang kafir, mereka tidak akan mungkin dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diringankan azab untuk mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan penuh dengan dosa, itu orang-orang yang kafir, fa inna lahu jahannam, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati di dalam neraka jahannam dan mereka tidak dikatakan hidup. Maksudnya mereka tidaklah mati karena memang mereka akan hidup selamanya, dan mereka tidaklah hidup karena mereka tidak bisa dikatakan hidup dengan kenikmatan. Ya, mereka terus berada di dalam siksaan, terus di dalam kesusahan dan kesengsaraan. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya yang tentunya cukup banyak juga di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keabadian neraka. Fa akhbarana ta'ala fi hadhihi al-ayati wa amsalha anna ahlan nar alladzina hum ahluha khuliqat lahum wa khuliqu laha annahum khaliduna fiha abada. Maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam ayat-ayat ini dan yang semisalnya bahwa penduduk neraka yang mereka adalah penduduknya, yaitu yang mereka adalah benar-benar penduduk neraka, ahli neraka, jadi yang dimaksud adalah dari kalangan orang-orang kafir, khuliqat lahum wa khuliqu laha, yang mereka yang neraka itu diciptakan untuk mereka dan mereka pun diciptakan untuk neraka. Ini maksudnya adalah orang-orang kafir, annahum khaliduna fiha abada, bahwasanya mereka itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Fanafa ta'ala khurujahum minha, maka Allah Ta'ala telah menafikan yakni keluarnya mereka dari neraka. Biqaulihi, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Wa nafa inqita'aha anhum, dan Allah Ta'ala juga telah menafikan yakni terhentinya azab neraka dari mereka. Jadi mereka tidak keluar dari neraka dan azab pun tidak akan berhenti untuk menyiksa mereka. Biqaulihi, yakni dengan firman-Nya, la yufattaru anhum, tidaklah diringankan dari mereka. Ini azab tersebut tidak diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya sebentar saja dihentikan, maka tidak. Artinya mereka terus berada di dalam siksaan di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Wa nafa fana'ahum fiha, dan Allah Ta'ala telah meniadakan kematian mereka di dalam neraka. Ini mereka tidak keluar dari neraka, tidak pula siksaan itu diringankan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka, dan mereka juga tidak mati di dalam neraka. Biqaulihi, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalam neraka dan tidak pula hidup. Nah, maka
ini adalah merupakan siksaan yang paling besar yang seharusnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian setelah itu beliau penulis menyampaikan kepada kita dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, adapun penduduk neraka yang mereka adalah memang benar-benar penduduk neraka, maka mereka tidak akan mati di dalam neraka dan mereka tidak akan hidup. Hadis ini al-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nari ji'a bil maut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila ahlul jannah, yaitu para penduduk surga, telah kembali kepada surga, ini telah memasuki surga, semua penduduk surga, semua orang yang berhak masuk ke dalam surga sudah masuk ke dalam surga. Wa ahlun nari ilan nar, dan semua penduduk neraka yang mereka memang benar-benar menjadi penduduk neraka yang akan kekal di dalamnya sudah masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut, maka akan didatangkan kematian. Yang disebutkan dalam lafadz yang lain bahwasanya kematian ini diwujudkan dalam bentuk seekor domba. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, sehingga kematian itu pun dijadikan di antara surga dan neraka, yaitu ditempatkan di antara surga dan neraka. Tsumma yudbahu, kemudian kematian itu pun disembelih. Tsumma yunadi munadin, kemudian ada sesuatu yang menyerukan kepada mereka para penduduk surga dan neraka dengan mengatakan, ya ahlal jannati la maut, wahai ahlul jannah, wahai para penduduk surga, la maut, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nari la maut, wahai para penduduk neraka, tidak akan ada lagi kematian. Maka hal itu menyebabkan para penduduk surga pun bertambah bahagia dan para penduduk neraka pun bertambah sedih. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, maka bertambahlah penduduk surga itu kebahagiaannya kepada kebahagiaan mereka yang telah ada. Jadi mereka sudah masuk dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan, lalu kemudian diberi kabar berita bahwasanya tidak akan ada lagi kematian, maka mereka bertambah bahagia karena mereka menyadari bahwasanya kenikmatan ini tidak akan berhenti. Maka sangat bahagialah penduduk surga. Sebaliknya, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, maka para penduduk neraka pun bertambah kesedihannya terhadap kesedihan yang telah ada pada diri mereka. Mereka telah merasakan siksaan yang luar biasa yang menjadikan mereka tersiksa, menjadikan mereka merasa sedih dan lain sebagainya. Lalu kemudian diberi kabar tidak akan ada kematian setelah itu, maka artinya mereka akan sengsara selama-lamanya, sehingga mereka bertambah sedih. Hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka Syekh mengatakan di sini, wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz dikatakan, kullun khalidun fima huwa fihi, masing-masing akan kekal di dalam tempat yang dia di dalamnya. Ini penduduk surga akan kekal di dalam surga dan penduduk neraka akan kekal di dalam neraka. Wa fi riwayatin, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, wa anzirhum, berikanlah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, pada hari penyesalan, yaitu hari kiamat, ketika mereka telah masuk ke dalam neraka. Idh qudiyal amru,
ketika telah ditetapkan perkara ini, ya kan? Wahum fi ghaflah, dan mereka itu sedang di dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Ini berikanlah peringatan kepada mereka akan hal ini, akan bahayanya kekafiran mereka yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, di mana neraka ini tempat yang penuh dengan siksaan, tempat yang menyebabkan mereka akan menyesal karena mereka akan hidup selama-lamanya di sana. Wahya fis sahih, dan hadis ini atau hadis-hadis ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa fi dzalika ahaditsu ghairu ma dzakarna, dan tentang hal itu terdapat hadis-hadis yang lain, ya, selain dari apa yang telah kami sebutkan. Ya, ini adalah dalil-dalil yang sangat jelas sekali yang menunjukkan kepada kita bahwa surga memang tempat yang penuh dengan kenikmatan dan akan abadi selama-lamanya. Demikian juga neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksaan yang abadi selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari siksaan api neraka. Nasallallahu salamah wal afiyah, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.